Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sunnah merupakan hujjah atau sumber ajaran dan hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang disepakati oleh para ulama. Namun ternyata ada golongan umat Islam sendiri yang mengingkari sunnah sebagai sumber hujjah Islam. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 10 Ulumul Hadis PGMI 1A akan menjelaskan tentang inkarus sunnah dari mulai pengertian, sejarah dan perkembangannya hingga ajaran-ajaran di dalam inkarus sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inkarus sunnah. Inkarus sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Inkar sendiri secara bahasa artinya adalah menolak atau tidak mengakui, baik di lisan maupun di dalam hati, karena faktor ketidaktahuan maupun faktor lain seperti misalnya gengsi. Sedangkan sunnah secara bahasa artinya adalah perjalanan yang diikuti, yang baik maupun yang buruk, atau suatu kejadian yang berlangsung secara kontinu. Sedangkan para ahli mengartikan inkarus sunnah ini menjadi dua. Yang pertama yaitu paham di lingkungan masyarakat yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, dan yang kedua yaitu paham oleh minoritas masyarakat yang menolak sunnah sahih tanpa alasan yang jelas. Asy-Syafi'i membagi golongan inkarus sunnah ini menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah, yang kedua adalah golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan Al-Quran, dan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Jadi intinya inkarus sunnah itu merupakan paham yang menolak sunnah sebagai landasan hukum Islam. Sunnah di sini yang ditolaknya itu bisa berupa sunnah amaliyah maupun sunnah formal yang telah dikodifikasikan oleh para ulama. Selanjutnya yaitu Asy-Syaukani telah mempertegas bahwasannya para ulama sepakat atas kehujjahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan kemandirian ini sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Orang yang menolak sunnah dikatakan oleh para umumnya ahli hadis sebagai orang yang bid'ah dan mengikuti hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan akal serta hatinya. Bahkan As-Suyuti berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujjahan hadis Nabi, baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu usul, adalah kafir. Selanjutnya yaitu tentang sejarah dan perkembangan dari inkarus sunnah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ingkar as-sunnah. Yang pertama yaitu pada masa periode klasik. Sejak masa para sahabat, pertanda munculnya ingkar as-sunnah mulai nampak. Sebagaimana ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis dan ada seseorang yang minta untuk belajar Al-Quran saja. Maka Imran pun menasihatinya bahwasanya tidak semua ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran. Misalnya saja syarat dan aturan tentang zakat. Hal ini menegaskan bahwa perlunya untuk kita mempelajari hadis. Kemudian, sikap pengingkaran terhadap sunnah Rasul yang disertai argumen memuncak pada awal abad kedua Hijriyah, pada awal masa Abbasiyah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 golongan sebagaimana yang disebutkan. Yang pertama yaitu Khawarij. Golongan Khawarij merupakan golongan pertama yang keluar dari pimpinan yang sah. Golongan ini menganggap bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat sebelum terjadinya fitnah lah yang mengakibatkan perang Jamal dan perang Siffin. Setelah kejadian fitnah tersebut, Khawarij menganggap bahwa para sahabat telah keluar dari Islam dan hadis-hadisnya mereka tolak. Namun ditemukan kitab-kitab Khawarij yang berisi hadis riwayat Ali, Utsman, Aisyah, dan Abu Hurairah. Jadi pernyataan bahwa semua Khawarij menolak hadis sebelum maupun sesudah taklim itu tidak benar. Yang kedua ada Syiah. Golongan ini menganggap bahwa Ali lah yang lebih utama dari khalifah sebelumnya. Mereka menganggap para sahabat telah murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Dan golongan ini hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait.
Yang terakhir ada Mu'tazilah. Golongan ini merupakan golongan yang mengasingkan diri dari Islam karena pendapatnya tentang muslim yang fasik tidak masuk golongan mukmin maupun kafir. Mereka menerima sunnah sebagai umat Islam, namun yang tingkatannya mutawatir saja. Ingkar as-sunnah klasik banyaknya oleh perseorangan, itu pun karena ketidaktahuan. Dan setelah diberi paham, mereka pun kembali pada sunnah. Ingkar sunnah klasik terjadi di Irak, Basrah, dan golongan ini ingkar as-sunnah klasik ini mengutip dalil untuk mendukung pendiriannya. Misalnya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Hadis riwayat Muslim. Dengan dalil tersebut, maka mereka beranggapan bahwa semua hal tercakup dalam Al-Quran tanpa butuh penjelasan hadis. Yang kedua yaitu pada periode modern. Pada masa ini pengingkar sunnah sudah mulai berupa golongan dan mengklaim diri sebagai mujtahid serta bertahan dengan pendiriannya walau secara diam-diam. Berbeda dengan periode klasik, menurut M.M. Azami, pengingkaran sunnah mulai muncul pertama kali di Kairo pada masa Muhammad Abduh. Abu Raya mengatakan bahwasanya semua hal selain Al-Quran akan menjadi kendala yang menghalangi Al-Quran dan ilmu serta amal. Dari sanalah Profesor Dr. Mustafa Al-Sibas I secara tidak langsung menuduh Muhammad Abduh adalah pengingkar sunnah. Menurutnya, Muhammad Abduh menggunakan logika dan argumen rasional dalam membela Islam. Prinsip ini pun akhirnya dijadikan argumen oleh Abu Raya dalam mengingkar as-sunnah. Dan kemudian pendapat Muhammad Abduh diikuti oleh Dr. Taufik Siddiqi dengan menulis artikel dalam majalah Al-Manar dengan judul Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengingkaran sunnah dipelopori oleh beberapa orang, misalnya Lukman Sa'ad, Haji Abdul Ar-Rahman, Nazwar Syamsul, Dalimi Lubis, Haji Sanmawi. Diduga beliau pada mulanya bersembunyi-sembunyi dan kemudian pada 1980-an mulai terang-terangan hingga mengebohkan masyarakat Islam. Mereka membuat majelis-majelis kajian, juga banyak mencetak buku untuk disebarkan. Setelah muncul banyak protes atas keresahan umat Islam, sehingga pada tanggal 7 September 1985, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang melarang peredaran buku-buku dan penyebaran ajaran ingkar as-sunnah di Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Khairiyah. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, selanjutnya ada ajaran ingkarus sunnah. Di antara beberapa perbedaan pendapat yang bertentangan antara ajaran ingkarus sunnah dengan umat muslim pada umumnya ialah 1. Mengambil sumber hukum Islam selain dari Al-Quran adalah kemusyrikan atau kekafiran. Maksudnya ialah jika kita mengambil sumber hukum selain dari Al-Quran, misalnya contohnya dari ijma, qiyas, atau dari para qaul ulama sebelumnya, itu mereka menganggap itu adalah sebuah kemusyrikan atau kekafiran. Nah, yang kedua, selain wahyu kepada Rasul yang berupa Al-Quran, maka tidak dapat dijadikan hujah. Maksudnya seperti sunnahnya Rasul, ijma, qiyas, atau yang lainnya, itu tidak dapat dijadikan hujah bagi pemahaman mereka. Yang ketiga, sunnah adalah omong kosong dan dongeng. Yang keempat ialah tidak ada azab kubur, yang ada hanyalah musibah dunia dan neraka. Dan beberapa perbedaan pendapat terkait yang lainnya. Dr. Huda Ali meneliti bahwasanya golongan ingkarus sunnah dengan umat Islam pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Salat adalah permohonan pada Allah, maka tak boleh ada hal lain sekalipun itu menengokkan kepala saat salam. Dan salat yang diperintahkan hanyalah salat tahajud dan salat Jumat. Di sisi lain, salat 5 waktu tetap diperintahkan. Yang kedua, pengertian keringanan saum bagi orang yang safar atau bepergian bukan hanya bagi orang bepergian, tetapi bagi juga orang yang memiliki beban atau keberatan seperti halnya sakit. Yang ketiga, zakat bukan hanya melalui harta, karena mengajarkan ilmu merupakan bagian dari zakat. Yang keempat, di planet berlaku hukum Islam dan memiliki Ka'bah sebagai kiblat sholat. Maksudnya, di seluruh alam semesta tetaplah berlaku hukum Islam dimanapun berada. Yang kelima, Rasulullah
Yang kelima, Rasulullah tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Islam, termasuk kandungan dari isi Al-Quran. Nah, demikianlah beberapa contoh pemahaman ajaran ingkarus sunnah yang berbeda dengan pemahaman umat muslim pada umumnya. Namun, argumentasi-argumentasi tersebut lemah dan dapat dipatahkan oleh pendapat-pendapat ulama. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya telah sampai kita pada akhir pemaparan hasil diskusi kami tentang Inkarus Sunnah. Barangkali jika ada teman-teman sekalian yang ingin mengkritisi, menyanggah, menambahkan, maupun bertanya tentang materi yang telah kami sampaikan, dipersilahkan. Mohon maaf bila pemaparan dari kami masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.